Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gen Besi, Generasi Bebas Korupsi, akan memaparkan konsep dan strategi dalam memberantas korupsi. Sebelumnya perlu kalian ketahui mengenai konsep korupsi bahwa korupsi ibarat penyakit kanker ganas, yang sifatnya tidak hanya kronis tapi juga akut. Dia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat hingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu korupsi memang akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Terus bagaimana ya cara mengatasinya? Tenang, setelah ini akan aku beritahu strategi yang dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Lembaga tersebut terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan. Yang ketiga yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran publik adalah dengan melakukan kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik mengenai apa itu korupsi, dampak korupsi, dan bagaimana memerangi korupsi harus diintensifkan. Selain itu, untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Yang keempat yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lain perlu dikembangkan. Contohnya, satu perlu peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Mondeling atau Pencucian Uang. Dua, untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tiga, untuk memberdayakan pers, perlu yang mengatur pers yang bebas. Empat, perlu mekanisme untuk mengatur masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana korupsi dan penggunaan elektronik surveillance agar tidak melanggar privasi seseorang. Lima, hak warga negara untuk secara bebas menyatakan pendapatnya juga perlu diatur. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Yang keenam yaitu kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional, contohnya transparansi internasional, misalnya membuat program nasional integrity system. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.